Pemirsa, intens investigasi kasus yang melibatkan Inara Rusli dan Insanul Fahmi, serta laporan dari Wardatina Mawa kembali menjadi sorotan publik. Terlebih setelah pengajuan restoratif justice oleh Inara Rusli ditolak mentah-mentah oleh Wardatina Mawa. Penolakan ini membuat proses hukum tetap berjalan di Polda Metro Jaya, meski Inara Rusli berharap kasusnya bisa diselesaikan secara damai di luar pengadilan. Dalam peristiwa ini, praktisi hukum kondang Hotman Paris Hutapea kembali memberikan pandangannya. Benarkah menurutnya penolakan damai oleh pihak pelapor adalah hal yang sah secara hukum? Benarkah juga restoratif justice tidak bisa dipaksakan? Benarkah dugaan perzinahan makin kuat jika Inara Rusli menempel terus dengan Insanul Fahmi? Pemirsa, bersama intens investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Penolakan tegas Wardatina Mawa terhadap ajakan berdamai dari Inara Rusli resmi disampaikan melalui kuasa hukumnya di Polda Metro Jaya. Pengajuan restoratif justice Inara Rusli kepada Wardatina Mawa itu diajukan ke Polda Metro Jaya pada 13 Januari 2026 lalu, namun ditolak mentah-mentah oleh Wardatina Mawa. Terkait hal itu pun, praktisi hukum Hotman Paris Hutapea kembali ikut menganalisis perkara hukumnya. Menurutnya, penolakan damai tidak bisa dipaksakan karena hak dari Wardatina Mawa sebagai istri sah dari Insanul Fahmi. Selain itu, penolakan damai dari Wardatina Mawa ini pun bisa membuat perkara jalan terus, bahkan bisa memperkuat unsur dugaan perzinahan jika Inara Rusli terus menempel dengan Insanul Fahmi. Jadi gini, saya hanya bicara secara normatif hukum. Secara normatif hukum, kalau ada pengaduan perzinahan, maka itu tergolong tindak pidana jenis delik aduan, yaitu bisa dicabut oleh si pelapor. Ya kalau selama pengaduannya tidak tidak dicabut oleh si pelapor, yaitu misalnya contohnya istri sah, ya perkara jalan terus. Kan perkara perdamaian tidak bisa dipaksakan. Ya, justru tindakan yang merapat lagi kepada suaminya yang sah itu bisa memperkuat laporan polisi dugaan perzinahannya. Delik aduan itu bisa dicabut setiap waktu. Ya, bisa dicabut setiap waktu. Berarti satu-satunya cara itu berarti di luar untuk berdamai mereka bertiga. Satu-satunya cara adalah harus si pelapor mencabut pengaduan mau berdamai. Nggak ada pilihan lain. Berarti tidak ada jalan damai. Semisalkan mereka kan ngotot nih, pengen damai dengan Mawa gitu. Hanya tetap walaupun udah ditolak. Damainya itu kuncinya di tangan si pelapor, si istri sah. Nah, kalau misalnya udah tertutup gitu gimana? Ada. Semisal udah tidak ada tertutup untuk perdamaian. Udah dibilangin kalau si pelapor tidak mau, istri sah tidak mau damai, ya tidak ada damai. Namanya juga perdamaian. Sementara itu, dugaan illegal access terhadap rekaman CCTV milik Wardatina Mawa yang dilaporkan oleh Insanul Fahmi juga ditanggapi oleh Hotman Paris. Menurutnya, hak istri sah untuk melaporkan dugaan perzinahan dengan apapun sebagai alat buktinya. Terpenting, ada bukti perihal sudah terjadinya hubungan intim dan terserah mau diambil dengan cara apapun. Dan kalau terbukti ada hubungan intim, maka pelaku bisa dikenakan pasal dugaan perzinahan. Hotman Paris juga menjelaskan ancaman hukuman untuk pelaku tersangka perzinahan, biasanya di bawah 5 tahun. Lalu benarkah ada pengecualian untuk kasus dugaan perzinahan atau pelaku tetap dikenakan hukuman tahanan? Itu katanya akses ilegal. Pihak Mawa tuh mengklaim itu ilegal. Itu dua hal berbeda. Siapa yang di video itu mau cara akses ilegal pun atau tidak, itu tetap ada hubungan intim. Mau diambil dengan cara apapun, istri sah berhak untuk
melaporkan. mengambil tindakan hukum gitu loh. Apakah itu diambil? Soal illegal akses itu tindak pidana tersendiri. Bahwa ada hubungan intim kalau terbukti ada video, itu bisa jadi bukti kalau ya. Untuk Inara sendiri terkait laporan perzinahan itu, Masalah perzinahan di bawah 5 tahun. di bawah 5 tahun, berarti gak ditahan dong? Saya lupa apakah itu pasal yang dikecualikan, saya lupa. Karena ada pasal-pasal yang walaupun di bawah 5 tahun bisa ditahan. Saya lupa perzinahan apakah dikecualikan atau tidak. Usai Inara Rusli diperiksa polisi atas laporan Wardah Tinamawa dan ajukan restoratif justice, kuasa hukum Wardah Tinamawa pun memberikan tanggapannya. Ia menyebut bahwa kliennya tetap menutup pintu damai karena masih terluka atas apa yang dilakukan Insanul Fahmi, sang suami dengan Inara Rusli, di mana mereka sudah diam-diam menikah siri pada Agustus 2025 lalu dan melakukan perbuatan yang sudah menyakiti hati seorang perempuan yang sudah berstatuskan sebagai istri dan ibu dari 1 orang anak. Selain itu, ditegaskan kuasa hukum Wardah Tinamawa, sejauh ini belum ada komunikasi apapun dari pihak Inara Rusli kepada pihak Wardah Tinamawa, termasuk kepada dirinya selaku kuasa hukumnya. Pihak dari lawyernya Inara belum pernah ada yang menghubungi dari pihak lawyernya Mawa ya. Sampai sekarang memang kami belum pernah berkomunikasi, sama sekali belum pernah berkomunikasi. Jadi ya kita belum bisa berkomentar juga gitu. Ya pada prinsipnya memang Mawa masih sakit hati lah. Jadi memang saya juga belum bisa berbicara terkait kapan bisa ketemu atau bagaimana perdamaian, karena saya juga tidak bisa memaksa Mawa pastinya kan untuk bisa dilakukan hal itu, karena memang butuh waktu dan prosesnya. Ya memang belum ada. Jadi memang makanya itu pihak mungkin dari Mbak Mawa juga masih menilai keseriusannya dalam meminta maaf, mungkin masih melihat etikat baiknya gitu, ketulusannya dalam meminta maaf. Jadi memang untuk saat ini masih belum bisa melakukan pertemuan atau membahas apapun itu. Artinya maaf. Iya, memang sampai saat ini kan belum ada ya. Kemudian kuasa hukum Wardah Tinamawa juga menyebutkan bahwa dengan status laporan kliennya yang sudah naik sidik, maka menunjukkan bahwa unsur pidana atas laporan Wardah Tinamawa kepada Inara Rusli dan Insanul Fahmi sudah terpenuhi. Dan selanjutnya, ia berharap agar polisi segera melakukan gelar perkara atas laporan Wardah Tinamawa kepada 2 orang yang sudah menyakiti hatinya tersebut. Kan tolaknya permohonan restoratif justice, ya, kami berharap memang penyidik Polda Metro segera melakukan gelar perkara dan menaikkan statusnya ke penyidikan. Kami berharap itu dilakukan dalam waktu dekat supaya status ini sudah naik sidik dan bisa berjalan lagi. Dengan naiknya status sidik itu kan berarti kan sudah ditemukan unsur pidananya ya. Jadi bahwa nanti berikutnya lagi memang membutuhkan gelar perkara lagi. Selanjutnya, di sisi lain, Insanul Fahmi jelaskan terkait itikat baiknya terhadap istri sahnya, Wardah Tinamawa. Itikat baik apakah yang dimaksud oleh Insanul Fahmi tersebut? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga channel Intens Investigasi kini sudah mencapai 3.600.000 subscribers. Sebelumnya, Insanul Fahmi ungkap bahwa dirinya bersama Inara Rusli memang memiliki niat baik untuk menyampaikan masalah ini kepada Wardah Tinamawa secara perlahan.
Dan sebelum berita dugaan perselingkuhan, mereka tersebar luas ke publik. Namun Insanul Fahmi tidak menutup mata terhadap dinamika di luar niat baik mereka. Ia menyoroti adanya pihak ketiga yang memiliki kepentingan tertentu dan berusaha memicu konflik dengan mencoba memprovokasi Wardatina Mawa, hingga membuat situasi yang semula sederhana menjadi jauh lebih kompleks dan menegangkan. Meski begitu diakui oleh pengusaha kuliner ini bahwa ia dan Wardatina Mawa masih memiliki ikatan dan perasaan yang kuat, tapi karena orang-orang di belakang istri sahnya itu membuat nasib rumah tangga mereka kini berada di ujung tanduk. Secara spesifiknya aku kurang paham apa aja yang udah mereka bicarakan ya. Karena memang pada dasarnya ini memang pertama-tama memang sejak awal sebelum ada kasus ini itu memang ada itikat baik dari aku maupun dari pihak Inara ya, memang ingin memberitahukan ke pihak Mawa. Cuman memang perlahan, ya kan, perlahan. Memang bukan mau ditutup-tutupi, tapi memang perlahan. Tapi ya ini nggak tahu kenapa tiba-tiba tadi ada ujuk-ujuk orang lain ya. Ada orang lain yang punya kepentingan gitu kan, yang nggak ada kepentingan dengan urusan rumah tangga. Dari batin aku ngerasa sebenarnya kita masih punya ikatan yang kuat, kita juga masih punya sama-sama punya perasaan. Tapi memang menurut aku karena dihasut terus dengan orang-orang yang ada di belakangnya, ya, dengan orang-orang yang punya kepentingan lain seperti itu, yang buat dia jadi merasa terpressure gitu. Jadi ya mungkin saran buat orang-orang yang ada di belakangnya, coba lebih pahamilah, ya kan. Jangan semuanya mau dimanfaatin gitu kan, apalagi ini untuk urusan rumah tangga. Selain itu, Insanul Fahmi juga menyebut bahwa ia telah memenuhi rukun menikah saat menikah siri dengan Inara Rusli pada Agustus 2025 lalu. Pernikahan mereka sah secara agama, hanya tidak ada pertemuan saja dengan Inara Rusli saat itu. Namun rukun nikah semuanya sudah dipenuhi dari adanya pasangan pengantin laki-laki dan perempuan, ustadz yang menikahkan, dan saksi yang sah. Diungkapnya sosok kakak kandung Inara Rusli yang saat itu menjadi wali pernikahan siri mereka. Lebih tepatnya ada saksi-saksinya, ada ustadznya, ada walinya. Kalau nikah secara agama itu kan sebenarnya kan harus mengikuti atau memenuhi rukun-rukun Islam ya. Rukun-rukun nikah dalam Islam seperti itu, Nah, jadi ya ada di situ ada walinya, ada saksinya, ada maharnya, ya. Jadi kalau mau dibuktikan memang nanti bisa ngobrol langsung aja sama wali nikahnya, langsung sama abangnya Inara langsung bisa. Cuman kan yang jadi kendala adalah ini tidak ada pertemuan. Kita ngobrol cuman sampai sebatas dari media ke media, dari media ke media. Ya kan, kemudian banyak sekali hal-hal yang mungkin disalahpahami. Itu yang buat ini jadi semakin rumit sebenarnya karena tidak ada pertemuan ya. Lantas benarkah meski belum pernah bisa minta maaf secara langsung kepada Wardatina Mawa, tapi Inara Rusli tetap ingin berdamai dengan istri sah Insanul Fahmi tersebut? Dan apa yang menjadi alasan terkuatnya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi, dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini sudah mencapai 3.600.000 subscribers. Kasus drama poligami ini pun makin mencuri perhatian. Terlebih usai keinginan damai Inara Rusli ditolak oleh Wardatina Mawa. Pihak Inara Rusli melalui kuasa hukum pun menjelaskan kalau mereka sudah menerima surat penolakan restoratif justice dari pihak Wardatina Mawa di Polda Metro Jaya pada tanggal 13 Januari 2026 lalu. Meski begitu, pihak Inara Rusli tetap meminta perlindungan hukum dengan berkonsultasi demi bisa mewujudkan restoratif justice. Beginilah ungkapan kuasa hukum Inara Rusli tersebut. Sedikit Kak, jelasin gimana agendanya apa nih hari ini? Iya, sedikit Kak. Sedikit. Kabarnya gitu, kabarnya. Kabarnya gimana Kak Inara? Sehat. Iya, minta perlindungan ya Kak ya? Perlindungan sama siapa? Kak. Kuasa hukum Inara bersama Inara mendatangi Renakta Polda Metro Jaya dalam rangka untuk
menerima surat penolakan RJ dari pihak kuasa hukumnya Mawa. Dan kami juga meminta perlindungan hukum serta berkonsultasi untuk bisa terrealisasinya restoratif justice. Itu tujuan utamanya cuma hanya itu. Jadi tetap dari pihak Inara berkeinginan untuk kekeh tetap bisa terlaksananya restoratif justice atau kita perdamaian. Seperti itu. Dengan seperti apa yang diinginkan oleh Mawa, kita juga belum tahu untuk bisa terrealisasinya hal tersebut. Meski sudah ditolak, namun pihak Inara Rusli menjelaskan akan tetap berusaha agar terjadinya restoratif justice atau perdamaian dengan pihak Wardatina Mawa. Pihak Inara Rusli merasa optimis masih ada harapan dan merasa yakin bahwa suatu saat nanti akan terjadi perdamaian dengan Wardatina Mawa. Karena itu, pihak Inara Rusli juga berencana akan bertemu dengan Wardatina Mawa. Kalaupun akan berujung sama, adanya penolakan, maka pihak Inara Rusli akan menyerahkannya kepada penyidik Polda Metro Jaya yang lebih mengerti bagaimana cara menyelesaikan kasus ini dengan cara damai. Kita tetap masih berupaya dan berusaha. Memang kita juga intinya adalah bagaimanapun caranya kita tetap akan berusaha. Dan kami, kuasa hukum Inara, yakin insya Allah akan terjadi perdamaian. Seperti itu. Karena pihak kita adalah pihak yang dari memang Inara Rusli sendiri. Tapi kalau tidak terjadi perdamaian bagaimana? Ya konsekuensi kalau memang belum terjadi perdamaian, ya kita kembalikan kepada pihak penyidik. Mereka kan punya SOP sendiri, mereka punya aturan sendiri, apakah akan naik lidik atau gimananya, ya itu hak prerogatif daripada penyidik di Renakta Polda Metro Jaya. Ya pada prinsipnya kalau perkara ini jalan ya dipersilakan aja, karena itu kan hak prerogatifnya penyidik. Ini kan masih dalam tahapan klarifikasi. Mereka mau naik lidik, mereka mau gelar perkara, itu hak prerogatif daripada penyidik. Jadi kami pun tidak intervensi di dalamnya. Dalam kasus hukum yang saat ini tengah bergulir, pihak Inara Rusli melalui kuasa hukumnya juga membeberkan sejumlah kerugian yang dialami oleh kliennya. Kuasa hukum Inara Rusli menjelaskan bahwa kliennya harus menanggung kerugian akibat batalnya sejumlah kontrak kerja yang telah disepakati sebelumnya. Kontrak-kontrak tersebut tidak dapat dijalankan lantaran situasi dan kondisi yang dialami Inara Rusli belakangan ini sehingga berpengaruh langsung terhadap aktivitas profesional dan sumber penghasilannya. Selain kerugian secara finansial, kondisi mental ibu 3 anak ini juga menjadi perhatian serius. Tekanan yang muncul akibat permasalahan hukum dan sorotan publik disebut berdampak pada kesehatan psikologis mantan istri Virgon tersebut. Sudah pasti jumlahnya kami tidak tahu, tapi dipastikan kerugiannya cukup lumayan karena kan banyak kontrak-kontrak yang akhirnya tidak bisa dijalankan. Tapi bisnisnya masih jalan nggak sih, Bang? Ya mungkin 12 masih aja gitu loh. Tapi sebagian besar, hampir 90% lebih itu sementara menunggu perkara ini selesai. Kondisi mentalnya seperti apa? Dipastikan ya kalau untuk mental pasti Inara pasti kena lah. Nggak mungkin nggak, karena biar gimana pun kan dia seorang wanita. Nggak mungkin juga dia nggak kena mentalnya. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga channel Intens Investigasi kini sudah mencapai 3.600.000 subscribers.